Oke. Kita 9 orang, 8 orang hadir. Kita lanjutkan ya. Membahas Oke. berbagai. Jadi kalau mohon maaf nih saya double pikor nih ternyata saya harus rapat yayasan saya, yayasan ini, yayasan keagamaan. Oke. Kedengaran ke suara saya? Saya Bu Afi belum masuk ya Bu. Izin Bapak terdengar. Terdengar Bapak. Kita mempunyai dana untuk kegiatan barusan tersebut. Oke. Jadi kalau contoh yang retrospektif udah jelas ini ya. Tapi kalau prospektif, ini ada contohnya nggak nih? Sini. Ke bawah ada contohnya nggak? Di sini aja deh. Nah, ini BBLR. Udah, stop. Jadi kalau kohor itu belum terjadi BBLR tuh. Jadi misalnya ibu hamil dengan terjadinya ibu hamil dengan anemi diikutin nih sampai terjadi BBLR gitu loh. Ngerti nggak? Jadi prospektif itu ke depan gitu, retro itu ke belakang. Jadi prospektif itu belum kejadian gitu. Oke ya. Kalau kita mulai lagi ya terjadwal yang lalu mesti bulan apa ya Pak Nana ya? Iya Pak. Secara tahun ini. Lanjut nak. Saya rasa memang Lanjut ke bawah terus. Oke. Eksperimen oke. Oke, terus ke bawah aja pelan. Oke. Ya kalau mau nanti yang observation aja langkah-langkahnya dibuat ya. Ada bedanya apa? Bedanya di sini nih melakukan pretest sama post-test sama intervensi bedanya. Ya, gitu ya. Kalau observasional kan kita nggak ada intervensi. Ya. Jadi kita cari itu dari Pak Ustadz. Oke, terus ke bawah. Oke. Nah ini nih, kamu dapat gambar dari mana yang ini? Kamu modifikasi atau ada sumbernya ini? Izin Bapak dari YouTube Pak. Siapa? Oke. Baik, jadi nanti hari kita menyesuaikan. Ini kamu dapat dari mana, Nak? Dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Sumbernya siapa? Karena saya agak kurang pas nih. Tidak secara formal tetap ada. Ini kan kesannya observasi 1, observasi 2, observasi 3 itu hanya di kelompok kontrol kan. Padahal ini sebetulnya nggak begini. Jadi yang 01, 02 itu diintervensi, 03, 04 itu dikontrol gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi kalau mau ini kamu gambarnya jadi yang pretest di intervensi itu 01, post-test itu 02 gitu loh. Pretest di kontrol tuh 03, pretest post-test di kontrol tuh 04 gitu loh. Sehingga dilihat itu perbandingan itu terjadinya perubahan antara 02 ke belakang ke 01, kemudian 04 ke 03 gitu kan. Kemudian dibandingkan juga perbedaan antara 02 ini gitu kan. Gitu ya. Itu. 15.000 itu kita sebar biasanya. Itu ya. Oke ya. Nanti diperbaiki ya. Oke, terus tuh, bener kan dibandingkannya itu ya. Jadi ini kalau mau nanti kamu dipisahin aja ya ininya nih gambarnya. Ada slide lagi true eksperimental, hanya gambar ini 01, 02 gitu ya. Gitu ya.
Tapi duduknya jangan begini. Di apa jangan ke bawah ke samping gitu ya. Oke. Sudah saya tawarkan belum banyak daftar gitu. Jadi tetap berjalan. Oke, terus ke bawah. Bapak, izin Pak sebelumnya, ini kan tadi Bapak mintanya untuk ke samping ya Pak. Tapi untuk nomor 0102-nya apakah sudah benar Pak seperti ini? Benar, memang begitu. Tapi nanti nggak usah ini gini. Kamu tutup dulu. Kalian tutup dulu. Saya mau kasih gambar. Kalian tutup dulu. Oke. Soalnya saya nggak buka laptop. Itu aja, tapi kegiatan sosial lain yang berjalan. Al-Quran, Iqra, itu masih tetap jalan. Makanya ada yang minta di Jogja, di Lampung, di Nampar, itu minta Al-Quran dan segala macam. Kalau ini guru ngajinya kebetulan temen SMP yang kemudian dia dengar nggak tahu dari mana, terus dia minta bantuan untuk anak-anak di situ Iqra sampai keluar, tapi cuma 50 itu belum, karena nunggu berikutnya lagi Pak, yang berikutnya lagi. Itu aja sih Pak, jadi yang masih tetap jalan itu Jumat, Al-Quran, Iqra, dan pakaian bekas. Itu aja Pak, sorry Pak. Baik, Mau nanya terima kasih. Bu, ya. Silakan Pak Tarito. Kalau untuk Iqra itu satunya berapa harganya? Kalau nggak salah Pak, 8,5 ya Pak, kalau nggak salah. 8.500. Iya. Oh, Apa 15.000 ya, lupa. 15.000 aku coba cek ya Pak ya. ya Soalnya nanti dulu- maksud saya ini perlu diumumkan di grup mungkin nanti siapa tahu ada orang yang ya. Ini fotoin ya Pak, gambarnya ya. Ya boleh. Itu boleh kita belinya sekalian 100 atau 200 sekaligus. Nanti ada kebutuhan biasanya. Gitu. Nah, biasanya Abi ada stok di rumah. Kami mampu sampai 100. Teman kadang-kadang tuh, mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang pernah ngambil ke sini, terus dia tukang ojek, dia cuma minta 2 Al-Quran atau Iqra 3, itu juga kita layani Pak. Iya. Terima kasih. Jadi yang biasa kita ambil di Bandung, Pak, Al-Quran itu ada 2 macam. Ada yang Al-Quran 4 emas itu 47.500. Al-Quran Utsmani ini baru kita coba kemarin beli itu 55.000 bagus besar, 4 juga. Kalau Iqra-nya 12.000, juz amanya 7.500. Ini kita lihat ini harga yang paling murah di antara yang ada. Jadi kita kalau beli pun biro pos kirim biasanya beli antara 200 100 masing-masing itu Murah sekali dan murah sekali dan bagus Pak. Iya. Berbagai tempat kita lihatnya yang paling murah dan murahnya bagus. iya. Kita juga ada itu Al-Quran pojok, itu biasanya. Kelihatan nggak? Halo? Izin Pak, terlihat Pak. Nah, kayak gini. Ini 01, 02. Nanti yang dibandingkan kan dari sini ada perubahan nggak? Ini dikurangi ini dikurangi ini gitu kan. Kemudian dibandingkan juga antara ini perubahan dari kelompok itu sendiri, kemudian perbandingan antara kelompok intervensi dan kontrol sesudahnya gitu kan. Bisa statistiknya kayak begitu. Oke ya, paham ya? Oke. Baik, lanjutkan. Setiap ada kebutuhan ada sih yang juga Buka lagi, Nek. bisa terpenuhi. Ini yang dekat ya, yang dekat ini nama. Oke, terus ke bawah kamu. Butuhnya berapa itu Pak Bu Afi? Nakar itu Al-Qurannya sih cuma 37. Berarti mungkin dikirim 37 orang. Ya, ini karena hanya post test aja yang dilihat.
Tapi ada juga yang pretest post-test di bawah ya, kayak bawah, Ya, betul. bawah lagi. Jadi kalau memang alamatnya jelas, Nah, ini Solomon nih. mereka pun bisa langsung Solomon tuh kan nama pulau ya, Solomon tuh. Oke. Ini hanya untuk tahu aja, jarang dilakukan orang. Saya jelaskan juga, ngabisin waktu ya nanti. Paling program doktor nanti. Oke, terus di atas, ke bawah, ke bawah. Kok ulangi lagi, ini yang tadi ya? kita record ya datanya. Kita record. Bedanya apa, Dek? Oh, yang kuasi ini ya. Salah satu agenda Oke. kita dibuat ada. Kalau tadi eksperimen murni, ini eksperimen semu ya. Oke. Nanti sama ya ininya, gambar ininya dia ya, kayak tadi ya. Oke, lanjut terus ke bawah. Ya, mungkin Oke, nggak apa-apa. Terus. tapi memang yang Oke. Kuasi ya. Ini ada randomisasi ya. Ada R semua respon mendapat perlakuan 01 ini 02 kuasi. Q1 pretest sebelum perlakuan. Setelah perlakuan X uji coba intervensi sesuai protokol. Ya ini sama sih. Tadi ya kuasi eksperimen sama. Ini kalian muncul gini nanti takut nanti kalian bingung sendiri. Ini nggak ada kontrolnya nih ya. Ini tuh di sini. Ini ada kontrolnya nggak nih? Nggak ada, Pak. Ini Hmm? yang kita kontrol. Tanpa kontrol ya. Iya. Contohnya apa? Penelitian tanpa kontrol yang ini. Itu dia minta selalu pakai itu lagi. Karena mereka Biasanya sih kalau kuasi eksperimen coba ada yang kontrol nggak yang di bawah? Coba yang di bawah. Oh nggak ada ya. Oke. Ini sumbernya dari mana? Kamu dari ini juga internet ya? ada semacam Ya. model Dari Google juga ya? Ada bukunya kalau ini. Dari siapa, Dek? Ada bukunya. Ada bukunya. Oke, Iya. sebentar. Kamu tulis sumbernya ya. Pak. Belajar ini ya. Jangan sampai nanti menghargai orang yang buat. Nggak apa-apa tulis aja sih. Oke, bagus ini. Kalian paham nggak yang ini? Jangan hanya baca, maksudnya paham nggak? Ya kalau nggak paham nggak apa-apa. Tapi yang jelas minimal kamu tahu kenapa kamu milih cross sectional kan gitu ya. Ya gitu ya. Sebetulnya ada yang kurang nih, aku nggak suka nih. Yang kualitatifnya nggak dieksplor, ini hanya kuantitatifnya yang bikin buku orang kuantitatif. Kalau saya kuantitatif khatam, kualitatif khatam gitu. Ini kualitatifnya nggak diekspor nih, ya kan? Gantung aja di situ. Oke, terus Ya itu kemarin kan tunggu waktu Pak ya. Tapi kalau memang sebetulnya yang kualitatif itu ada juga beberapa orang yang menyampaikan ada 3 sebetulnya. Action research, studi kasus, case study, grounded theory, etnografi juga masuk ke dalam ini. Nggak apa-apa sih. Kayak ini teman-teman keperawatan biasanya case study, studi kasus. Berikutnya ini Pak, kemarin itu kan kita pertemuan dengan Tawaf TV ya Pak ya, yang menawarkan. Jadi sering dilakukan oleh teman-teman keperawatan kebidanan case study, studi kasus, benar nggak? Pelaksanaan asuhan keperawatan, benar nggak? Ya, itu studi kasus tuh. Jadi nggak ada rumus sampel di situ. Pasiennya 2, 3, benar nggak? Ya kan? Dieksplor gitu kan, dengan pendekatan asuhan keperawatan ASKEP kita kan gitu. Ya, oke. Nah, jadi kalau kalian akan menggunakan kualitatif, yang pas adalah studi kasus. Etnografi bisa nggak? Bisa. Kalian misalnya melakukan penelitian, misalnya perawatan bayi baru lahir
pada 3 suku, Sunda, Jawa, Batak misalnya gitu kan. Perbedaannya ada nggak? Nah, itu etnografi tuh. Gitu ya. Ngerti nggak? Kalau grounded teori, itu kamu cemplung ke lapangan, ngumpulin data, bangun teori baru gitu ya. Itu cara ininya. Oke. Siapin ininya nih Pak, slide-nya Tapi yang lebih pas case study ya, teman-teman ya, kalau mau ya, gitu ya. Kalau yang kuantitatif, saran saya case control, cross sectional. Kalau ini studi kasus ya, untuk kami ini. Tapi biasanya studi kasus itu udah 3 biasanya. Oke, terus ke bawah ya, ke bawah. Nah, ke bawah. Oke, terus ke bawah. Sebentar. Ini kalian maksudnya apa? 33 itu perbedaan lain, jumlah 33, sifat 33, apa maksudnya ini? Izin Bapak, itu cuman untuk apa ngelanjutin yang selanjutnya Pak, cuman kayak ada populasi itu ada dari sifatnya gitu Pak. Aku bingung juga tadi ngapain kalian ini bikin ini, nggak ada artinya. Oke, terus ke bawah. Saya lupa ya. Oke, terus sampel ke bawah. Oke, stop. Kalau mau kalian gini, nanti coba tutup lagi, biar saya jelasin. Biar nanti paparan kalian bagus. YouTube, selain YouTube apa lagi ya kemarin bentar ya? Kita mohon bantu. Ini berarti siaran langsung ya berarti ya? Iya, oh enggak Pak, live streaming. Jadi enggak ini Pak, rekaman ya Pak ya? Oh, Rekaman berarti maaf, mohon maaf, record. Ya, kalau dari kemarin sih ternyata TV kan TV yang apa namanya menawarkan kerjasama terkait mereka memberi slot, mereka sudah siap untuk menawarkan 12 episode ya, 12 episode untuk bisa diisi oleh teman-teman dari RAFK kaitannya dengan medical kalbu ya, medical kalbu. Jadi itu yang diharapkan karena RAFK ini banyak orang dari kesehatan gitu, harapannya seperti itu Pak. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa 12 TV ini pun kita masuk RAFK ini 12 episode maaf itu tidak kita tidak harus membayar dan tidak. Nah, ini harus dibicarakan seperti itu dan kemudian mereka menyerahkan topiknya itu Gini, kita. nanti enggak? Ini populasi. Nah, nanti kamu sebutkan ciri populasi di sini. Saja tidak hanya Itu ya. dalam rangka misi 12 episode, tapi ada hal-hal lain yang besar, terutama untuk kegiatan. Izin Bapak. Oh, enggak Maaf. kelihatan. Iya Bapak, mohon maaf. Selama ini Tak. audiens dia siapa? Kalau audiensinya Ini kan nanti enggak kelihatan. Ciri belum pernah saya, cuman jadi makanya saya kemarin kan karena masih clear betul. Pertama pemiliknya siapa, ya kan? Kemudian dia visi misinya apa kan kita mesti tahu juga kan. Kemudian program dia apa saja supaya kita pertama kita tidak jadi benda asing di situ. Mungkin dia itu misalnya targetnya itu adalah untuk misalnya menyampaikan berita seputar Jakarta misalnya, atau dia khusus untuk dakwah apa itu belum dijelaskan kemarin kan. Nanti contohnya misalnya di sini apa populasinya, kasih contoh gitu ya, kelihatan nggak? Biar orang dong gitu, sehingga sampel yang diambil ini mewakili populasi ini, sehingga ini bisa digeneralisir. Bahwa walaupun kita ngambil sampel begini bisa menyimpulkan bahwa populasi kondisinya adalah seperti ini berdasarkan sampel ini. Oke, paham ya? Izin, paham Pak. Oke, terus lanjut. Sampai jam 9 aja ya, biar nggak terlalu malam kalian. Terlalu mendalam misalnya tentang hal-hal Oke.
apa namanya, Kalau pengawasan balik-balik, kalau sampling itu prosesnya ya, kalau sampel itu adalah orang yang dipilih oleh kita ya gitu ya. Betul, kalau Tinas tadi, Oke, dan lanjut. kebutuhan mereka lebih pada Tadi ada proportional sampling dan sebagainya, nggak apa-apa disampaikan aja. Variabel, oke lanjut. Ke bawah. tetapi dalam Oke. kaitan Oke, medis, terus lanjut. kesehatan. ya. Contohnya mungkin manfaat puasa bagi kesehatan atau mungkin hal-hal lain yang Oke. meningkatkan kesehatan, saya pikir cukup banyak. Tetapi betul, Ini yang ini masalah sebetulnya yang kiri kanan tuh sama ya. kita Apa bedanya kiri kanan? apa. Jadi kalau boleh Bisa ngejelasinnya biar gampang satu aja, nak. Baik, berarti dijadiin Jadi satu. gini, contohnya apa mau pemberian madu atau tingkat kecemasan? Oh iya, baik, Satu Pak. aja biar nggak pusing ngejelasinnya. apakah Jadi contohnya bahwa kalau perbedaan tingkat kecemasan terhadap misalnya nih, kalau ini tingkat kecemasan terhadap lansia gitu kan, apakah mereka pengaruh. Nah, mungkin yang lebih enak yang pengaruh aja. Pengaruh pemberian madu terhadap penyembuhan luka gitu kan udah kelihatan tuh. Kan mempengaruhi gitu kan. Gitu ya. Biar nggak pusing, contohnya satu aja. Jadi pengaruh itu pemberian madu itu adalah variabel bebas. Penyembuhan luka itu adalah variabel terikat kan gitu. Itu aja biar nggak pusing, kasih contoh satu. Itu ya. Yang kanan contohnya yang RSUD Pasar Rebo nggak usah. Yang maksudnya yang kecemasan. Oke, terus ke bawah. Nah, ini sebetulnya variable control itu untuk yang dijelasin aja. Ini kan sebetulnya bukan sering ya orang sering ada nyebut variable control. Sebetulnya ini untuk studi intervensi kan ya? karena kadang-kadang agama kan ada Ya. Ini Iya, kan Pak. untuk kelompok intervensi dan kontrol kan? dakwah yang Kalau misalnya kalian variabel bebasnya adalah senam kaki, ini kalau bilang. Variabel nekat hipertensi, variabel kontrolnya lansia dengan hipertensi. Enggak lah, enggak begitu sih cara berpikirnya. Itu. Sebetulnya apa namanya? Ini untuk intervensi sih sebetulnya ini kan. Jadi ini perbedaan kelompok kontrol dan variabel kontrol. Fungsi mengurangi potensi gangguan dapat memperoleh eksperimen. Ya. Biar kalian nggak terlalu ini, hemat saya ini nggak usah dimasukin deh. Nanti ini juga jarang banyak digunakan. Kalau kalian S2, S3 saya ngusulin. Biar nggak terlalu confused sampai ke variabel itu aja, bebas terikat ya. Oke. Kalau kita Oke, buka terus karena jarang digunakan oleh anak S1. Oke, terus ke bawah. Nah, eksperimen oke nih nggak apa-apa. Contoh variabel bebasnya banyak. Gini, contoh variabel yang bebasnya banyak, yang sederhana, judulnya faktor-faktor yang berhubungan dengan anemi. Berarti kan lebih dari satu. Contoh sederhana. Kalau ini kan pengaruh konsumsi TTD terhadap kadar HB pada ibu hamil, gitu kan. Kalau ini sebetulnya variabel bebasnya ini yang banyak kelompok. Ini maksudnya apa nih? Variabel bebas banyak kelompok dan terikat. Gimana maksudnya? di laptop, tapi saya Itu maksudnya yang variabel bebasnya itu ada banyak kelompok itu, Pak. Ada yang jarang mengkonsumsi TTD, sering mengkonsumsi TTD, sama ini harusnya contoh variabel bebas, banyak kelompok dan variabel Mohon maaf, Mas, saya koreksi. Kalau itu kan variabelnya satu TTD, cuma kita kelompokkan kan gitu, ngerti nggak, Dek? Jadi bukan variabelnya banyak. Kalau banyak itu variabelnya lebih dari satu TTD, apa misalnya selain TTD, misalnya vitamin A dan sebagainya itu variabelnya banyak gitu, ngerti ya? Jadi kalau variabelnya banyak itu, contohnya faktor-faktor udah tua-tua dikerjain sama Kemenkes. faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya anemi. Kan faktor itu bisa misalnya lebih dari satu pola makan,
2 misalnya olahraga, 3 apa dan apa. Nah, itu baru faktor-faktornya banyak variabel bebasnya. Ngerti ya? Paham nggak? Nah, itu ya. Mengerti, Pak? Oke. Oke. Contoh variabel bebas dan terikat lebih dari satu ini maksudnya apa nih? Aktivitas program edukasi PAB terhadap pengetahuan dan keterampilan. Oke. Ini variabel terikatnya yang banyak gitu ya. Oke. Ya, baik, Pak. Tauhid tadi udah, tauhid filsafat, apalagi? Biasanya yang banyak justru variabel terikatnya satu, variabel bebasnya lebih dari satu. Ada masukan nggak? Saya rajin. Silakan bagus kalau ada masukan. Dan saya lihat ini Pak Rizal ini juga semangat nih Pak Rizal. Ya nanti Pak Rizal bisa berbagi. Oke. Tanya kemarin. Jadi ya, oke, itu contoh variabel bebas lebih dari satu, pengaruh konsumsi beta Fe dan vitamin. Nah, kali ini benar nih terhadap ini Pak AB. Nah, ini bisa nih. Jadi kayaknya yang kiri nggak usah nak, yang kiri. Ya, baik, Pak. Ya. Tapi ada juga kalau mau variabelnya satu-satu gitu. Pengaruh misalnya TTD terhadap kadar HB bisa gitu aja. Tapi judulnya contoh satu variabel bebas, satu variabel terikat gitu. Ya. Oke. Jadi yang pertama saya tadi Istilah variabel terkontrol mungkin nggak usah dimunculin, Dek. Ya. Ya, baik, Pak. Kemudian kedua yang tadi sarung Mbak Abi, terapi saya juga selalu ikutan untuk sarung. Yang ketiga yang ke Tawaf TV ya, di Tawaf TV itu saya tertarik kalau itu bisa kapan bisa ketemu saya ikut, mungkin saya bisa bantu, soalnya ini media sekarang penting sekali untuk PR ya, PR itu 3 itu poin itu saya bisa bantu untuk RMK. Oke. Terus lanjut. Tentang yang kemarin, alhamdulillah terima kasih saya dapat bantuan luar biasa dari Pak Suryanto. Nah, ini istilah variabel terikat penelitian korelasional. Yang atas itu korelasional. Saya ngomong jadi ini korelasi yang atas. Nah, balik. Jadi biar nggak ini korelasi ini. Jangan kalau pengganggu ini contohnya misalnya gini, coba ya. Jadi yang korelasional yang bawah nggak usah nih, yang kiri. Kalau pengganggu tuh gini nih misalnya nih. Misalnya gini, coba lihat. Saya tutup dulu ya, nak. Confounder faktor itu gini. Misalnya kita ingin melihat pelatihan misalnya harus istiqomah dan melelahkan dan perlu terhadap peningkatan misalnya muka tembok, telinganya harus tebal, pengetahuan misalnya ya. kelas tubuhnya semua penuh. Belum kelihatan ya? Belum terlihat, Bapak. Ntar saya ketik dulu ya, biar cepet. Terima kasih Pak Jotoro, sarjana kami dan kami yang ke Alerahau itu salonnya ini Pak Ridwan sangat tenang dan saya berjanji untuk beli produk-produknya dan keluarga saya juga ingin dirawat di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Kemarin ada satu hal yang menarik, saya lihat di situ Pak Rizal diberi kesempatan untuk sharing pengalaman keliling suku keliling masjid
mungkin suatu saat materinya Pak Rizal ini bisa di-sharing kita Pak. Karena kalau suatu saat kita kumpulkan, nanti misalnya pengalaman itu semoga bisa memacu ya, bisa memberikan nanti untuk tidak tidak harus keliling ke masjid ke sana kemari, bisa cukup di masjid aja, saya aja berbisa rutin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ada hal yang akan dibahas, yang akan dibahas mungkin Pak Nana. Bapak Ibu, contoh Al-Qurannya udah di-share di pengurus ya. Iya, Monggo makasih. dilihat. Terima kasih Bu Afi. Yang ini juga kayaknya pojok juga deh Bu Afi, kan di setiap akhir dari baris itu ya, kalau nggak salah. Halaman dalamnya dibuka juga Bu Afi. Enggak buka Pak. Nanti kamu buka di rumah ya. Kalau bisa halaman dalam, kalau nggak salah juga pojok sih. Yang mana? Yang Usmani maupun yang Mas. Kalau yang Mas enggak, itu kan umum. Istilah pojok itu kan barisnya pas di akhir pojok ini kan ya, pojok baris paling bawah ya. Oke, nanti bisa dilihat mungkin kalau setelah pulang di juga halaman dalam bisa dilihat. Baik Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang rutin. Mungkin kalau ada usulan lain silahkan Bu Swati, atau Pak Nana, atau Bu Biar, atau yang lainnya. Cukup dulu Pak. Satu lagi Pak, mungkin Bapak Ibu, karena PPL yang kamu juga rutin memberikan sumbangan tentang masjid. Itu harganya Pak Frian dari 7.000 dan kita sudah nyebar berapa ratus ya kemarin ya kita tinggal masjid Pak untuk dikasih ke musola dan masjid, dan itu ternyata sering hilang juga walaupun sudah ada tulisannya asal dalam masjid gitu Pak ya sih. Ya, makasih Bu Afi. Itu sebabnya nanti kalau bisa dikompilasi aja dari sumbangan itu. Kelihatan nggak? Dipublish di besar. Terlihat, Pak. Nah, jadi contohnya ini nih, faktor pengganggu tuh. Seorang peneliti melakukan intervensi penyuluhan kepada ibu balita, gitu kan, ibu bayi. Dari penyuluhan ini ingin dilihat perilakunya apa. Ibunya membawa imunisasi bayinya enggak ke posyandu atau ke puskesmas, gitu kan. Nah, kita kan hanya ingin melihat pengaruh dari penyuluhan terhadap ini. Nah, ada faktor pengganggu. Faktor pengganggunya apa? Bisa saja dia si responden itu bukan hanya dapat penyuluhan, tapi kita harus mengendalikan agar dia tidak terpapar media terkait imunisasi, sosial media, atau pengaruh-pengaruh lain gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan perilaku menjadi diimunisasi dengan baik itu karena intervensi kita gitu. Ini yang dimaksud confounder faktor gitu. Gitu ya. Kebayang nggak? Terbayang, Pak. Nah, gitu caranya gitu ya. Gitu. Jadi faktor pengganggu kita gitu. Jadi kan kita menyimpulkan, nah bagaimana cara minimalisirnya gitu kan gitu. Makanya ditanya, Ibu selama intervensi Ibu nonton TV enggak? Oke, nonton radio enggak, dengar. Ada ya terkaitan dengan penyuluhan imunisasi enggak? Berapa waktu dan sebagainya. Nah, itu dari situ kita menapisnya gitu loh. Paham ya? Gitu ya. Oke. Oke. Terus lanjut. Berapa slide lagi ya kalian? Coba. Ada 2 orang yang satu juta yang Oke, terus ke bawah. DO lah, langsung ke DO. tugas administrasi ya. Kalian pernah lihat DO nggak? Metrik DO. Oke. Ini kalau baca begini
orang juga agak susah memahami. Dan total pengeluaran adalah 7.150.000. Oke. Contohnya misalnya begini. Nah, kemudian Coba. misalnya yang akan ditanggung oleh kemudian separuhnya, jadi dari Al-Ma'un kita mensubsidi 3,5 juta. Selama ini baru berjalan, yang sebelumnya hanya 2 juta, tapi kemarin menurunkan itu 3,5 juta. Dan selama ini sudah langsung kita take over dan berikan setiap bulannya. Saya pikir kita sudah dibantu 3,5 juga jalan, karena apapun itu pertamanya rumah Al-Ma'un kata. Tadinya memang kita akan tutup tambah sekali, tapi kemudian berkeberatan karena kasihan sudah berjalan. Hanya kalau itu dia mau saya serahkan ke kemudian silakan menjadi namanya tempat kemudian bisu nggak berani, karena nanti kalau pakai nama dia malah dia nggak enak soal penyanyi yang ada di masjid. Kita berharap untuk tahun yang ada di sebelah budaya apa ini yang dari kemudian yang lalu juga kita sudah membentuk tim sebetulnya, kemudian dan Pak dan Bu Andi untuk mencoba mengajak persiapan untuk umroh yang tadinya kita targetkan 2024, tapi kemudian yang pada rapat yang lalu kita mundur 2025. Ini pun mungkin mungkin timnya perlu ditambah sehingga itu bisa mengajak teman-teman untuk paling tidak menabung. Memang yang lalu juga ada 2 versi, apakah tabungan itu di rekeningnya Al-Ma'un, di rekening sendiri. Yang lalu Pak Ali Toham memberikan contoh di tabungnya di penyelenggaraannya ya Pak Tuhan. Jadi mungkin perlu di-follow-up, nanti kira-kira ada progres atau mungkin Coba ditutup dulu, Nak. Saya mau share. Kelihatan nggak? Jadi, ini contoh aja nih. Jadi ada alat ukur, cara ukur, ada skala gitu ya. Jadi apa aja sih yang kalian ini? Variabelnya misalnya berat badan. Berat badan itu apa sih? Gitu kan. Ukuran berat badan responden misalnya pada saat penimbangan gitu kan. Alat ukurnya apa? Pengukur berat badan gitu kan. Cara ukurnya apa? Dilakukan penimbangan. Skalanya apa? Rasio gitu misalnya. Nah, ini adalah DO, jadi satu paket gitu. Gitu ya. Contohnya. Nah, konsepnya yang tadi kalian sebutkan. Oke. Jadi kalau mau nanti kan tadi kalian ada apa namanya? BBLR ya, misalnya. Oke. 2 misalnya. BBLR. Apa ini maksud BBLR? Tulis ya di sini. Gitu ya, BBLR itu apa? Oke. Kemudian alat ukurnya apa? BBLR itu. Referensi khusus saya untuk itu. Alat ukurnya apa? Nak. BBLR berarti kan berat badan lahir lembah, berarti timbangan kan? Timbangan, Pak. Hah? Iya, timbangan, Pak. Timbangan bayi. Cara ukurnya dilakukan penimbangan kan? Ya benar nggak? Ini rasio apa interval ini? Rasio kan? Kan nanti bisa misalnya 3,5 kilo dan sebagainya, benar nggak? Ya. Contohnya ini gitu kan. Oke. Baik. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan kalian? Kayaknya udah cukup jelas ya. Saya pikir bagus, saya senang kalian bikin ini. Kalian paparan hari apa? Kamis ya? Atau Rabu? ada tim kecil. Izin Bapak ke hari Kamis, Pak. Oh, Kamis ya. Kamis apa Rabu sih? Yang benar nih kalian nih. Bukan tanggal 14.
Rabu Izin Pak, Bapak. hari Rabu Pak. Oke, ya udah. Kalian makin jelas ya, mudah-mudahan makin jelas ya. Tapi nanti kalian kalau mau dalami yang case study, studi kasus sama proseksional itu paling banyak ya itu di situ. Kalau yang lain itu pengetahuan aja sih. Oke, baik. Kalian mau potong nggak? Bukti kita rapat sampai Bapak, sudah laporkan ke Kajur nih, ke Bumia. Bapak izin Kenapa? untuk jenis-jenis dari pengukuran skala itu dibahas nggak ya Pak? Takutnya ada yang Kenapa? untuk slide selanjutnya kan ada pengukuran skala ya Pak, skala pengukuran. Insya Allah nanti ini apa namanya Kira-kira ada yang direvisi nggak ya Pak dari materi skala pengukuran? Enggak, yang tadi saya sampaikan aja. Kan tadi ada beberapa yang saya sampaikan, dicatat nggak tadi? Ya. Ya Pak, Ya. dicatat Pak. Sama gambaran populasi sampel, biar gambar contoh kayak saya itu biar orang gampang. Jadi ngambil sampel itu harus berasal dari populasi gitu loh. Jangan kamu penelitiannya misalnya di Depok, kami sampelnya di Bekasi, nggak nyambung kan? Gitu ya. Oke ya, paham ya? Oke. Makanya mengambil sampel itu harus terwakili semuanya gitu. Oke. Baik. Itu Naswa ke atasin kepalanya, nggak kelihatan kamu. Coba dipoto dulu, saya kirim ke Bumia. Raihana masih di jalan nggak? Tadi siapa yang nyanyi dangdut itu? Rena. Saya Pak, maaf ya Pak. Untuk memudahkan Ya, silakan diambil. Siapa yang bagus ngambil screenshotnya? Ya, Izin ya Pak, saya screenshot ya Pak. ya. paksa sangat 1, 2, 3. dipakai 1, 2, 3. supaya tanggungan dari Baik, sudah Bapak. Oke. Kasih ya. Sukses terus. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih banyak banyak Bapak. Pak. Ya. Iya. Capek banget. Ena baru pulang. Baru pulang. Ya Allah, mandi dulu, mandi. Ya Allah. Ini ntar Bye. Ajis, dadah. Ntar aku Dadah. upload ya ke YouTube. Apa Nas, lu ngomong apa? Ntar aku upload rekamannya ke YouTube, ntar biar linknya di-share lah, gampang. Enak kapan sparring, Nak? Sparringnya akhir Agustus. Terus nanti pembukaan lomba 17 Agustus aku tampil. Jadi aku Di harus kampus? latihan. Nah, udah nggak apa-apa. Semangat ya, Nak. Udah ya. Baru balik dari itu kampus, dari Jatwar. Jatiwarna. Ya Allah. Ya udah kamu Tadi mandi. kenceng banget lagunya ya. Iya. Kenceng anjir. Sebel banget. Padahal aku udah aku kasih lirikan tajam. Terus aku udah ngomong "Ih, banget sih aku Matiin gitu. pede ya, matiin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Bapaknya baik kok. Aman-aman. Jadi itu tadi yang sampel dan sampling yang direvisi yang itu gambar itu ya lah ya. Iya, kayaknya nanti kita nambahin gambar aja deh, Nak. Kalau misalnya Di populasi sama samplingnya itu dijadiin satu. setelah Kenapa? populasi sampling. Apa? Ditaruhnya di setelah populasi atau sampling? Kayaknya di setelah populasi aja deh, di tengah-tengah kita. Iya, terus nanti aku langsung jelasin ya. Jadi sampel ini merupakan Bagian dari populasi. Paling Naswa Terus tuh yang yang banyak revisi. Gimana anjir? Ya udah. Dadah. Ya. Bye. Terima kasih. Bye.